Pemirsa, Jarod Saiful Hidayat telah dikukuhkan menggantikan Ahok yang divonis 2 tahun penjara. Bagaimana suhu politik Jakarta pasca lengsernya Ahok? Kami akan mengupasnya bersama pengamat politik Adi Praitno yang sudah hadir bersama kami di studio saat ini. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Adi. Selamat sore, Waalaikumsalam Mas Aki. Apa kabar Mas? Ya, so far so good lah. So far so good. Apakah ini terkait dengan vonis 2 tahun yang akhirnya diputuskan pada hari ini? Saya selalu so far so good, Mas. Saya datar-datar saja. Ya baik, tanggapan Anda sendiri jika dilihat begitu ya dari sudah dijatuhkannya vonis 2 tahun ini kan banyak sekali begitu kekhawatiran terkait dengan suhu politik di Jakarta. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Kalau saya lihat secara umum ini win-win solution ya. Melihat anomali masyarakat yang ingin menetapkan Ahok di penjara 5 tahun, sementara pada saat yang bersamaan ingin Ahok bebas, putusan 2 tahun dari Majelis Hakim ini adalah putusan yang cukup kompromistis gitu ya. Di tengah begitu. Ya, di tengah lah kira-kira begitu. Tidaknya untuk meredam suhu politik yang tensinya memang cukup menaik jelang-jelang akhir belakangan ini. Tapi apapun itu endingnya hasil putusan hakim ini, semua pihak harus menahan diri dan menghormati ini sebagai bagian dari keniscayaan pengadilan yang cukup independen. Ya, itu yang kita harapkan ke depan sebenarnya. Semua pihak ya, semua pihak untuk bisa menahan, untuk menerima. Karena dari awal kita juga sudah sepakat bahwa kita menerima hukum di Indonesia ini sebagai panglima, hukum sebagai yang tertinggi. Jadi kedua belah pihak pun bisa menerima hal ini. Tapi kalau melihat dari yang menarik, apa yang Mas Adi katakan tadi bahwa sangat di tengah gitu keputusan hakim, berarti ada sisi politis dari putusan hakim hari ini gitu Mas Adi. Agak sulit menakar apakah ini politis atau tidak, tapi yang jelas satu hal yang ditunjukkan oleh lembaga peradilan kita hari ini, bahwa setelah memutuskan segala hal, perkara Ahok ini cukup independen. Kita bahkan banyak kalangan menuduh bahwa peradilan kita ini diintervensi kekuasaan pemerintah dan seterusnya. Tapi menunjukkan bahwa ditetapkannya Pak Ahok dalam kasus ini selama 2 tahun itu menunjukkan ini nyaris tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sepertinya memang kehakiman itu dari awal sudah mulai mempelajari kasus Pak Ahok ini secara digit dan secara sistematis dan nggak main-main. Putusan 2 tahun bukan tanpa implikasi. Di tengah begitu deras pressure massa yang anti Pak Ahok yang dilakukan hampir setahun penuh gitu meminta Pak Ahok di penjara, ini bukan main-main, Mbak. Ini yang saya kira Pak Hakim pada hari ini itu sudah berbuat, saya kira memenuhi semua ekspektasi publik lah. Kalaupun toh ada pihak-pihak yang masih tidak setuju dengan putusan ini, toh ada formasi hukum lain yang bisa ditempuh, misalnya banding untuk melawan putusan hakim hari ini. Dan baik, terkait dengan Jarod Saiful Hidayat yang saat ini sudah dikukuhkan menjadi PLT Gubernur DKI Jakarta, apakah ini juga akan mempengaruhi suhu politik di DKI Jakarta? Oh enggak, ini adalah gerak cepat yang dilakukan oleh Mendagri ya, tidak seperti sebelumnya ketika Pak Ahok ditetapkan sebagai tersangka, kemudian publik menginginkan Ahok sebenarnya nonaktif saat itu juga. Sampai 21 kali persidangan. Tapi prosesnya lama dan jelimet sampai minta tafsir kepada Mahkamah Agung segala macam. Tapi pada hari ini saya kira Mendagri sudah mempelajari dari kesalahan sebelumnya, mengambil langkah cepat melantik Pak Jarod sebagai PLT untuk mengisi kekosongan gitu ya, posisi gubernur yang saat ini kebetulan Pak Ahok sedang fokus menghadapi kasusnya. Ini langkah cepat sebenarnya yang dilakukan oleh Mendagri, diputuskan siang, sorenya langsung PLT. Ini langkah taktis sebenarnya, Mas. Mas Adi, kalau kita bicara politik itu saya teringat semacam ada gium lah begitu ya. Statesman memikirkan next generation, politician memikirkan next election gitu ya. Nah, kalau ini masalah suhu politik di Indonesia, kita bagi dua lah, ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi yang di tengah-tengah ini, the next generation yang masih muda, mereka yang masih membaca di sosial media dan melihat kekecewaan bahwa sudah tidak ada lagi pemimpin kami, bahasa-bahasa yang seperti itu seperti harus dikurangi nih. Kita mulai berpikir bahwa harapan itu ada loh, positif untuk melihat pemimpin baru nanti akan muncul lagi. Ini juga harus diberikan edukasi dalam melihat sisi politiknya begitu, Mas Adi. Ya, saya melihat Pilkada Jakarta satu hal yang agak sedikit terlupa dari sekian banyak kampanye politik yang dilakukan oleh masing-masing paslon, yaitu political education. Bahwa memang harus memaknai politik itu biasa-biasa saja, dan pemimpin jempolan itu tidak hanya lahir dalam satu periode dan bisa lahir kapan saja. Mungkin Pak Ahok pada hari ini sudah tenggelam pamornya karena dia menghadapi kasus hukum. Tapi who knows, dalam politik itu kan selalu ada efek kejut. Dulu kita juga tidak pernah menyangka bahwa Pak Ahok akan menjadi rising star. Tapi kemudian ketika dia ada efek kejutnya diorbitkan oleh teman-teman Gerindra dan Prabowo, orang kemudian melihat Pak Ahok adalah sebagai sosok yang cukup fenomenal. Who knows, sebentar lagi ada
Pilpres misalnya 2019, ada juga 2018 ini juga ada pilkada serentak tahap ketiga, akan banyak sekali figur-figur yang akan bermunculan di masa yang akan depan. Di luar Ahok saya kira kepala-kepala daerah yang jempolan juga banyak, Mbak. Misalnya di Jogja ada Pak Ganjar selalu disebut, ada Bu Risma, ada Ridwan Kamil dan seterusnya. Dalam konteks Jakarta, kalau kita melihat background pendidikan dan sekolahnya, saya kira kita cukup percayalah sama Pak Anies dengan background PhD-nya di luar negeri, Pak Sandi juga di luar negeri. Tinggal kita nge-push dan kita mempressure Pak Anies Sandi ini menerjemahkan semua program dan visi-visinya yang dikampanyekan selama pilkada ini. Baik, menarik. Dan tunjukkan gitu loh kepada publik kalau Anies sama Sandi ini mampu melalui bahkan melampaui Pak Ahok. Nah, baik, ini menarik begitu ya, karena Anda sudah menyebutkan Anies dan juga Sandi. Apakah ada perbedaannya ketika Pak Ahok ini dipenjara atau Pak Ahok tidak dipenjara kepada masa jabatan Anies Sandi mendatang? Setahu saya sejauh ini gitu ya, pamor elektoral Ahok itu cukup luar biasa, Mbak. Terlepas dari kasus hukum yang membelitnya, suka nggak suka, Ahok ini kan menjadi magnet elektoral dalam konteks mampu menyedot begitu banyak massa publik gitu ya. Karena adalah sosok pemimpin yang tegas, prestasinya juga di Jakarta cukup bisa diukur karena banyak pembangunan yang sudah dilakukan, tegas lah. Kira-kira begitu, tapi pada saat yang bersamaan harus ada muncul matahari-matahari lain yang kemudian itu tidak hanya Pak Ahok. Nah, orang berharap matahari itu ada dua. Yang pertama Pak Anies, yang kedua Pak Sandi. Duet maut alumni luar negeri lah kira-kira begitu. Jadi sekolahnya di luar negeri, yang backgroundnya bagus, harus mampu menjadi background di mana kinerjanya juga harus lebih baik dari Pak Ahok. Biar orang kemudian tidak ada sindrom Ahok. Kalau Anies performanya tidak lebih baik gitu Mas Zaki, saya kira orang akan selalu merindukan membandingkan Pak Ahok. Begitu ya? Akan membandingkan Pak Ahok. Dan pemimpin baru ini tidak hanya menjadi pemimpin satu golongan, tapi untuk semua masyarakat begitu ya, Mas Adi ya? Tentu saja, kalau melihat pidato-pidatonya, Pak Anies kan selalu bilang kemenangan ini adalah kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat Jakarta. Begitupun Pak Sandi di Twitter dan media sosialnya bilang, sekarang mulai tak ada lagi 1, 2, dan 3, yang ada adalah kita bersama membangun Jakarta yang lebih baik. Baik, nah ini cukup menarik begitu pasca dari vonis, seperti tadi sempat dikatakan begitu ya, ada di sosial media yang cukup ramai gejolak-gejolak tertentu. Apakah gejolak ini juga akan Anda lihat di dunia nyata? Kalau medsos ini kan susah dikendalikan, Mbak Yusi. Ya mirip Dewa Janus. Dewa Janus itu selalu menampilkan dua hal yang berbeda. Dia positif dan negatif. Negatifnya dari media sosial kita itu adalah selalu menampilkan apa yang disebut dengan tawuran opini yang tidak terkendali. Tapi pada saat yang bersamaan, sisi positifnya, dia mampu mengkonsolidasi pikiran-pikiran positif netizen untuk membangun sebuah kesatuan dan kesamaan isu dalam hal-hal tertentu. Nah, saya melihatnya selama netizen tidak mampu dikontrol dengan baik oleh siapapun termasuk pemerintah, tawuran opini akan terjadi. Entah itu berakhirnya kapan, itu orang tidak akan terjadi. Sekalipun pilkada sudah usai, pemenangnya sudah usai, sekalipun Pak Ahok sudah ditetapkan dalam vonis 2 tahun gitu, opini ini akan terus berkembang cukup liar. Tapi di bawah saya sudah mulai melihat rekatan dan tautan emosi masyarakat itu sudah mulai kembali normal seperti sedia kala. Jadi, mereka sudah kembali menikmati hidupnya seperti sedia kala. Dengan kata lain, Anda setuju jika nanti pasca dari vonis ini Jakarta akan aman-aman saja? Saya cukup hakul yakin, bahkan 1000% yakin Jakarta akan aman-aman saja. Apalagi kemarin kalau mau jujur, sudah ada garansi dari gerakan pembela fatwa MUI itu mengatakan mereka akan menghormati segala proses yang dihasilkan oleh putusan peradilan. Putusan hakim hari ini. Iya, mereka tidak akan melakukan gimmick-gimmick demonstrasi dan seterusnya. Ini menurut saya sebuah garansi yang tidak akan muncul kegaduhan-kegaduhan. Kecuali memang teman-teman yang masih pro Ahok dan segala macamnya akan melakukan aksi demonstrasi tandingan gitu ya, menuntut Pak Ahok dibebaskan. Saya nggak tahu. Itu pun kalau ada, jumlahnya tidak akan semasif pembela fatwa MUI sepertinya. Bila kita menganggap hukum sebagai supremasi yang tertinggi, berarti kita pun harus menyikapi atau menghargai hasil dari keputusan hakim begitu ya Mas? Setuju, Mas Zaki. Setuju sekali. Terima kasih banyak Mas Adi atas kehadirannya sore hari ini di iNews Petang. Dan selanjutnya iNews Petang akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.